pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara yang lagi viral. Seperti biasa yang lagi viral bersama saya Nong Darul Mahmada dan saya ditemani oleh Belmondo Scorpio dan saya Kajito El Kahyani. Sekarang suaranya di halus-halusin. Oke, jadi yang rame ini ada baru aja ya, tadi jam 2 Ya. kita mendengarkan rilis terbaru soal survei ini. Karena meskipun pemilu khususnya pemilihan presiden itu masih beberapa bulan, sekitar berapa bulan lagi ya, Februari itu ya, 6 bulan ya. Tetapi untuk mengetahui soal siapa yang kira-kira bisa berkompetisi secara konsisten nih nama-namanya itu kan kita bisa ikuti dari survei. Nah, yang terbaru dari Lembaga Survei Indonesia memang masih mengemukakan atau memperlihatkan 3 nama besar. Dan yang menariknya sekarang memang posisinya ini di bulan-bulan ini ya, termasuk bulan kemarin, itu memang nama Prabowo di atas ya. Meskipun terus berkejaran sih dengan Pak Ganjar dan itu juga masih margin of error lah ininya ya, kalau 3 nama itu. Jadi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Kalau berdasarkan survei di LS ini, Lembaga Survei Indonesia, dibandingkan misalnya di bulan lalu, angka dari Pak Ganjar itu mulai menaik. Meskipun pelan lah istilahnya ya. Meskipun posisinya itu masih di Prabowo untuk nomor 1. Nah, tapi memang yang terus menurun itu memang posisinya Anies Baswedan. Jadi masih di angka 3. Jadi kalau kita melihat ini survei gitu ya, kalau kita kan ngikutin terus nih dari YLV ini mungkin termasuk acara yang terus-menerus memantau hasil survei. Gitu menarik karena misalnya kita lihat Anies itu sempat naik tapi kemudian kalah sama Prabowo gitu kan posisinya. Jadi dulu itu Anies itu misalnya di nomor 2, Prabowo nomor 3 tapi kalah, Prabowo jadi nomor 2, Anies nomor 3. Dan yang menarik memang waktu itu kita ngelihat Ganjar itu selalu di nomor pertama. Nah, sekarang yang menarik adalah posisi Pak Ganjar di nomor 2, Prabowo di nomor pertama. Ini menurut saya perkembangan atau tren yang mungkin kalau dalam survei karena ini terkait dengan opini masyarakat, opini warga, ini memang kan fluktuatif ya, tergantung dari momentum, tergantung dari peristiwa, tergantung dari kejadian. Dan kita melihat bahwa faktor kenaikan Prabowo juga itu terkait dengan misalnya baliho besar-besaran yang dipasang masif ya, secara masif oleh timnya Prabowo yang selalu menggandengkan ya, memosisikan posisi Prabowo itu identik dengan Jokowi. Dan dalam survei LSI ini kita melihat itu wajar karena kepuasan publik terhadap Jokowi justru kita lihat di survei ini sampai 82%. Ini sangat tinggi sekali. Nah, ini menarik kita bahas ya. Jadi terlepas dari bahwa dinamis posisinya ini memperlihat kondisi atau psikologi kejiwaan atau psikologi pilihan masyarakat terhadap calon-calon yang nanti akan dipilih di Pilpres nanti. Dan yang menariknya lagi bahwa selain dari posisi capres itu juga nama-nama yang muncul untuk posisi cawapres. Nah, ini juga dikemukakan nih kira-kira siapa yang paling besar misalnya kansnya ketika disandingkan dengan Prabowo atau dengan Pak Ganjar atau dengan Anies itu kelihatan dalam survei ini. Yang jelas dari sekian nama itu yang konsisten juga namanya muncul itu seperti Pak Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Pak Mahfud MD gitu kan, ada nama-nama baru Nazaruddin Umar gitu kan, juga ada ketua umum partai misalnya Erlangga dari Golkar, Caimin dari PKB. Ini nama-nama inilah yang sangat juga konsisten untuk mengisi di posisi cawapres. Nah, kita ingin membahas dalam yang lagi viral sekarang ini tentang
konstelasi itu, Ya. konstelasi nama-nama menjelang Pilpres yang mungkin nanti bulan November pendaftaran dan Pilpresnya itu sendiri di bulan Februari ya. Februari. Kita mulai siapa dulu nih? Senior lah. Senior dulu. Iya. Wah, iya senior. Nanti kamu kehabisan Gak apa-apa, tangan. gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Oke, silakan udah sang siap ya. senior Kak Jito Elkayani. Ya, terima kasih Teh. Jadi memang kalau kita bicara soal survei, sebenarnya tidak ada yang benar-benar baku ya, atau yang benar-benar tetap gitu. Survei itu ya fluktuatif pasti itu, mengikuti isu, mengikuti tren dan seterusnya. Artinya bahwa hasil survei hari ini pun masih bisa berubah, nanti bulan depan berubah, beberapa bulan lagi berubah, tergantung bagaimana masing-masing capres ini memanfaatkan isu, memanfaatkan momentum dan membentuk image dia ya, membentuk gambaran dia di depan masyarakat seperti apa. Ketika gambarannya cocok sesuai imajinasi kepemimpinan yang dimiliki masyarakat, ya dia akan mendapat dukungan yang besar. Hari ini kita patut mengakui ya bahwa Prabowo itu telah berhasil keluar dari bayang-bayang masa lalunya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi dulu kenapa Prabowo bisa disalib oleh Anies? Karena dia gamang dulu itu. Dia ingin mempertahankan basis FPI, HTI dan orang-orang yang mendukungnya ya, kecuali pendukung PKS ya, karena itu pasti ke Anies. Kemudian juga inisiatif untuk merebut suara pendukung Jokowi itu dulu yang masih gamang gitulah. Tapi kemudian Prabowo seperti kita lihat berhasil membranding dirinya dan istilahnya memantapkan hatinya untuk mengambil satu pilihan. Kalau dia mempertahankan basis pendukungnya yang dulu, misalnya basis HTI FPI misalnya, dengan terang-terangan menyebut bahwa dia bagian dari mereka, mungkin nggak akan seperti sekarang. Tapi Prabowo pandai membuat narasi bahwa dia ingin menangkal radikalisme dan seterusnya, pernah dia ucapkan. Meskipun di bawah tanah tetap dipelihara sebenarnya ya, gerbong-gerbong yang lama itu tetap dipelihara. Untuk itu kenapa kalau kita pikir Fadlion sampai sekarang nggak bersuara ya, dia bekerja sebenarnya. Jadi bukannya dia dilarang bersuara untuk merusak citra yang dibentuk Prabowo sekarang yang merupakan penerus Jokowi dan seterusnya, tapi orang-orang seperti Fadlion memang punya peranan khusus ya, salah satunya yang merawat kekuatan lama tadi. Nah ini ya penampilan Prabowo patut diacungi jempol ya. Usaha timnya itu memang lumayan lah, kita katakan begitu, karena pandai memanfaatkan isu. Framing bahwa dia dekat dengan Jokowi, masang foto yang sama berulang-ulang di banyak tempat ya. Itu untuk menguatkan framing tadi. Tapi segala sesuatu pasti ada titik kulminasi, ada titik puncaknya ya. Sampai sejauh mana image bahwa dia dekat Jokowi ini mampu dijual gitu. Pasti ada titik puncaknya. Nggak mungkin hanya jualan itu terus menang, itu susah banget gitu. Artinya bahwa ada sesuatu substansial yang harus dia tunjukkan. Nah di Prabowo ini sebenarnya banyak masalah sebenarnya ya. Kita seperti tahu kemarin ada food estate ya, itu berapa triliun jumlahnya itu, dan nggak ada yang berani ngusut memang. Food Kemudian estate itu yang gagal ya, yang gagal menanam pokoknya iya, dan itu saya herannya juga nggak ada kritikan dari presiden gitu ya. Kemudian ada pembelian pesawat bekas dan seterusnya, meskipun mereka beralibi dan ini dan itu dan seterusnya, tapi pembenaran itu menurut saya dipaksakan ya. Saya nggak tahu ada deal-deal apa di sana. Ini pun juga lolos dari ini presiden, meskipun kemarin sempat Jokowi kritik pengeluaran BIN, polisi, Kemenhan itu yang dinilai ada angka-angka yang fantastis yang perlu ini lagi kata presiden ya. Tapi sebatas itu, masih serba umum ya. Tanpa menunjuk spesifik bahwa Prabowo ini punya banyak PR ya sebagai Menhan. Itu substansinya begitu maksud saya. Artinya bahwa langkah Prabowo untuk mendompleng nama Jokowi, oke, untuk saat ini mungkin ada daya jual lah, tapi nggak mungkin bertahan lama ini, karena sesuatu yang dibentuk dengan pencitraan ya, sesuatu yang tidak alami, tidak natural, itu pasti akan luntur juga gitu. Ini yang menurut saya penting untuk dicatat hari ini, meskipun memang naiknya elektabilitas Prabowo dalam beberapa survei terakhir itu patut diacungi jempol, bahwa itu menunjukkan Prabowo sudah bekerja timnya, mesinnya sudah bergerak. Makanya kalau kita lihat di medsos, di Twitter khususnya, itu trending terus Prabowo itu, timnya itu naikin tagar terus tiap hari. Nah itu menunjukkan ada dana tak berseri di belakang itu, yang membuat orang-orang seperti Abu Janda, Noel kepincut, pasti ya salah satunya itu mungkin ya, saya nggak tahu. Termasuk Projo Projo yang hari ini juga
tanpa tedeng aleng-aleng. Kalau dulu dia nolak keras-keras ya Prabowo masuk ke jajaran kabinet, jadi menteri, bahkan dulu sempat ngancam mau keluar ya, mau membubarkan relawan Projo ya, itu salah satunya karena nggak dapat jabatan waktu itu, sampai akhirnya dapat gula-gula lah, lumayan lah jadi wakil menteri dan seterusnya. Makanya hari ini banyak orang yang menganggap langkah-langkah Prabowo untuk mendekati banyak kelompok terutama pendukung Jokowi itu dianggap langkah yang, saya bicara dari politik ya, itu langkah yang strategis gitu. Dan ini saya rasa yang perlu ditiru oleh capres-capres yang lain untuk menggunakan langkah-langkah strategis ini. Karena kalau kita lihat sebenarnya secara natural Ganjar tuh lebih mampu untuk memaksimalkan ini ya. Bahwa dia penerus Jokowi, bahwa dia karakternya jauh lebih mirip dengan Jokowi ya. Dan latar belakangnya, dan dia adalah satu-satunya calon presiden yang berpotensi akan meneruskan pekerjaan rumah Jokowi termasuk IKN gitu. Kan ada survei itu yang paling mungkin meneruskan itu justru Ganjar, kemudian Prabowo, baru Anies. Artinya bahwa kita memang nggak bisa menyalahkan ya, karena memang soal elektabilitas tuh banyak indikatornya. Salah satunya yang kalau kita lihat kalau terkait Ganjar itu persoalan Piala Dunia kemarin, ya itu masih ada bekasnya lah. Kemudian ada sebagian kelompok yang nggak suka dengan PDIP, ada juga yang begitu. Artinya bahwa kenapa hari-hari ini atau kemarin lah, kalau hari ini Ganjar lebih rileks lah daripada kemarin. Kalau kemarin kan Ganjar harus tegak lurus karena memang tiketnya belum disebut waktu itu kan. Jadi Ganjar pun nggak bisa aneh-aneh, harus tegak lurus, harus patuh ya, apapun arahannya, apapun perintahnya. Tapi kemudian kita tahu bahwa sebagian orang itu tidak nyaman dengan kondisi seperti itu. Ganjar harus menjadi dirinya, Ganjar nggak boleh terlalu merah bahkan ya. Ganjar harus netral meskipun dia memang dari PDIP, tapi dia milik semua partai, milik semua golongan ya, termasuk kelompok Gen Z dan milenial gitu. Artinya bahwa ya kita harus mengakui, kita nggak menolak fakta ya bahwa hasil survei hari ini memenangkan Prabowo secara tipis ya, meskipun itu masih di margin of error ya, di atas sedikit lah. Dan ini kemenangan Prabowo hari ini tentu akan dirayakan ya, terutama oleh Abu Janda dan kawan-kawan. Tapi ini bukan akhir ya, ini hanya satu fase. Dan kita akan melihat ya, apakah Anies akan merebut suara Prabowo atau Ganjar akan kembali merebut pendukung Jokowi yang gamang hari ini ya. Gamang karena kode dari Jokowi belum jelas. Kode dari Jokowi itu masih baik pada Prabowo, baik juga pada Ganjar. Dan ini yang akan kita tunggu, apakah hasil survei berikutnya akan berbeda dari hasil survei hari ini. Saya kira itu. Oke, kalau sang junior nih gimana? Saya tadi memikirkan gitu. Menyimak dengan baik lah apa disampaikan dengan Mas Kajito tadi. Cuman saya tadi tuh agak teringat lah dengan kalimat nanti kan ada titik jenuh sebenarnya, sehingga survei itu benar-benar berhenti, dan yang keluar itu adalah kemampuan dari para capres-capres ini. Kalau kita mulai misalnya dari simulasi dua nama gitu ya, antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ini. Jika kita melihat latar belakang lebih jauh ke belakang, itu kalau kita perhatikan, Pak Ganjar sebelum menjadi gubernur Jawa Tengah, dia itu adalah anggota DPR tuh. Jadi dia punya karir politik yang memang datang dari legislatif dulu. Sehingga kemudian dia menjadi gubernur Jawa Tengah, menjadi eksekutif itu dalam 2 periode. Kemudian sekarang dia adalah sosok yang digadang menjadi capres yang diusung oleh PDIP. Sedangkan Pak Prabowo ini adalah orang yang pernah diam di TNI, kemudian menjadi ketua umum partai, dan sampai hari ini mencoba terus untuk menjadi calon presiden. Kalau kita melihat lebih jauh memang, apa sih sebenarnya prestasi-prestasi orang yang mau jadi calon presiden ini? Itu sebenarnya yang menjadi penting itu. Bukan kemudian yang saya perhatiin di media itu adalah gimmick-gimmick kedekatan yang sebenarnya kita nggak tahu apa sih hasil kerjanya. Sebenarnya itu sampai prestasinya. Sehingga kita menilai pemimpin itu adalah pemimpin-pemimpin yang menghasilkan kinerja, yang menghasilkan apa sih yang udah dibangunnya. Dan menurut saya itu akan menjadi pertanyaan besar ketika memang sudah resmi itu capres-capres itu dipertanyakan elektabilitas dan kemampuannya. Kalau kita melihat Pak Ganjar misalnya, pembangunan yang terjadi di Jawa Tengah, oke lah, orang di media kadang membandingkan antara pendapatan antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta, itu kan nggak apple to apple. DKI Jakarta itu kan metropolitan, dan Jawa Tengah itu kan banyak daerah-daerah kota dan kabupaten. Kadang perbandingan komparasinya udah salah. Tapi yang harus dilihat dari Pak Ganjar itu misalnya adalah program stunting yang mulai membaik. Ada pengalaman dia turun ke masyarakat sebagai gubernur Jawa Tengah. Kemudian
ada latar belakang yang memang dia itu bukan berasal dari, ini yang saya luar biasanya, bukan berasal dari konglomerat yang kemudian dia tuh merasakan tuh apa yang dirasakan masyarakat, dan kemudian saya melihat oh inilah pemimpin gitu. Dan itu yang dilakukan Pak Jokowi pada tahun 2014 dan 2019. Orang semua tahu latar belakang bahwa Bapak ini berasal dari wali kota Solo. Solo itu dia yang bangun. Kemudian orang melihat kredibilitas dan kemampuan beliau, kemudian beliau ditarik ke DKI Jakarta. Ditarik ke DKI Jakarta, orang melihat dia adalah sosok yang paling cocok jadi pemimpin karena hari itu dia punya kedekatan sama masyarakat dan kinerjanya nggak kita ragukan. Menurut saya pemilihan calon presiden itu juga harus melihat latar belakang dia pernah mengerjakan apa dan apa posisinya. Itu menjadi penting. Kemudian kalau kita pertanyakan misalnya ke Pak Prabowo, saya tidak menghela lah bahwa survei dia tuh lebih tinggi dan paling cocok menjadi calon presiden. Saya nggak hela. Cuman saya ingin mengulik sebenarnya latar belakangnya. Selain menjadi Menteri Pertahanan, selain itu apalagi jabatan publik yang pernah diemban? Tidak ada saya lihat. Selain TNI. Pangkostrat ya. Pangkostrat selain TNI. Setelah itu jabatan-jabatan yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kan nggak ada. Jadi ketika nanti misalnya perdebatan capres publik itu yang dipilih oleh masyarakat. Iya. Ketika capres tuh debatnya terjadi. Terus di situ ada debat-debat tentang prestasi yang udah dilakukan. Saya rasa itu nanti akan menjadi puncak tertinggi bahwa capres salah satu ini nggak punya kinerja apapun. Kemudian disitulah titik balik bahwa selama ini dia melakukan pendekatan gimmick kepada Pak Jokowi yang memang kita sadar 81% Pak. Orang puas terhadap dia. Siapapun yang nempel dia pasti lebih tinggi. Menurut saya Ganjar tempel Pak Jokowi pasti tinggi. Prabowo tempel Pak Jokowi pasti tinggi. Saya rasa Anies tempel Pak Jokowi pasti tinggi. Jangankan Anies, kalau Erick Thohir jadi capres terus tempel Pak Jokowi, saya rasa Erick Thohir juga akan tinggi. Cuman masalahnya adalah pemilihan presiden itu nggak sesederhana kita harus nempel orang terus kita pantas jadi capres. Ini koreksi sebenarnya. Kalau masyarakat ingin menilai siapa sih capres yang paling cocok. Cuman saya tidak menghelakan lagi terkait dengan tim komunikasi yang dimiliki oleh capres-capres ini. Ada yang hebat misalnya gimmicknya, ada yang hebat misalnya cara pendekatan masyarakat. Saya nggak hela. Cuman saya rasa penonton Cokre TV itu harus mulai sadar bahwa memilih pemimpin itu adalah memilih kinerja sebenarnya, memilih apa sih yang dihasilkan. Itu menjadi penting. Bagi saya survei hari ini biasa aja, nggak ada persoalan. Karena 6 bulan yang lalu pun Ganjar tinggi, Anies tinggi, Pak Prabowo nggak ada apa-apanya. Dan saya rasa fluktuatif itu membuat kita nggak ada persoalan. Dari saya kira-kira begitu tuh. Nah, jadi kena tegur saya kayak ini. Udah ada mulai ini ada langit-langit. Oh jangan gitu. Bercanda. Emang Kajito Belmondo lagi kurang sehat. Iya. Tapi karena semangat dengan program ini tetap hadir buat pemirsa Cokro TV. Jadi tadi menarik ya bahwa yang disampaikan oleh Belmondo bahwa seorang pemimpin itu tidak cukup hanya menempel, ya kan, sosok yang dianggap sudah berhasil bekerja untuk rakyatnya sekarang, gitu. Artinya nanti akan terbukti pada track record yang sudah dia lakukan dalam hal ini. Misalnya Prabowo ini menurut Belmondo kan tidak mempunyai track record sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat ya kan, dan juga belum bisa membuktikan apakah berhasil atau tidak sebagai kinerja langsungnya, misalnya dalam soal posisinya sebagai Menteri Pertahanan pun tadi disampaikan oleh Kajito, itu pun masih banyak catatan-catatan yang belum sebenarnya kita kritisi. Tadi disampaikan oleh Kajito sebagai contoh misalnya soal food estate atau yang namanya ketahanan pangan. Yang sudah secara resmi dinyatakan itu gagal ya bro ya, gagal. Sampai rugi berapa triliun gitu kan. Nah ini yang belum sebenarnya juga dibuka ke publik soal ini ya, dibuka oleh publik, dibuka di publik tapi kurang betul secara detail di apa istilahnya di investigasi atau diperdebatkan penyebabnya itu karena apa, ya kan. Terus yang kedua lagi soal tadi pembelian pesawat bekas. Nah, pesawat bekas itu juga kan gitu. Itu juga menjadi perdebatan publik. Tetapi kemudian entah kenapa kok anyep lagi ya. Nah, apakah bro Kajito setuju nggak dengan apa yang dinyatakan oleh Belmondo bahwa soal kedekatan Prabowo dengan Jokowi sekarang yang itu sepertinya dieksploitasi oleh timnya Prabowo, itu
akan menjadi terus sebagai kunci untuk keberhasilan nanti Prabowo di Pilpres. Ya, pasti ya, Prabowo pasti akan mengobarkan isu itu terus-menerus, entah bagaimana caranya. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana orang-orang menyikapi fenomena ini. Contohnya begini. Prabowo ketika bertemu Jokowi di istana itu bukan dipanggil Jokowi loh. Prabowo yang meminta untuk bertemu Jokowi di istana. Ini yang tidak diketahui oleh publik ya. Pak Prabowo katanya mau membicarakan hal penting dan menelpon ingin menghadap Jokowi. Sampai ada makan malam itu. Dan ini yang digoreng besar-besaran. Seolah-olah ada sesuatu yang Jokowi memanggil Prabowo. Jadi momen-momen tertentu dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo ketika Ganjar habis dengan Jokowi. Dia buru-buru mencari siasat supaya bagaimana ada fotonya nempel dengan Jokowi itu. Itu yang diagendakan oleh timnya Prabowo. Makanya ketika dia di istana, bukan karena dia dipanggil, dia meminta untuk dipanggil. Gitu loh. Karena Jokowi namanya ada menteri mau datang membicarakan soal yang penting, pasti diterima dong. Dan makanya dikasih waktu hari Minggu, bukan hari kerja. Karena memang hari-hari lain sudah penuh kan jadwalnya. Dan itu dikasih hari Minggu untuk menerima Prabowo di istana sebagai orang yang mengajukan diri. Ini yang patut dicatat ya. Jadi bukan orang yang dipanggil Jokowi karena Jokowi memang perlu membicarakan hal khusus. Nggak ada itu. Itu skenario-nya timnya Prabowo saja itu. Kemudian tim Prabowo itu memang kreatif ya untuk merekayasa isu. Contohnya gini. Orang-orang yang hidup di tahun 98 udah gede maksud saya ya. Bukan yang masih kecil. Udah lahir waktu itu. Belum ya. Ya agak susah ngomong soal itu gitu loh. Yang udah gede waktu itu pasti mendengar isu tentang perpisahan Prabowo dengan istrinya. Ada kok yang bilang istrinya digambarin sama dia. Ya saya nggak tahu kebenarannya ya, namanya isu kan bebas saja. Tapi sekarang yang berkembang di tengah masyarakat, kisah cinta Prabowo dan istrinya itu di TikTok banyak banget. Itu karena politik. Bayangkan narasi ini dibuat ya dari ini nggak ada faktanya loh. Mereka itu memang ada gonjang-ganjing saat itu. Kenapa sampai pisah itu ya karena ada konflik yang sangat luar biasa. Dan sampai sekarang nggak bersatu lagi. Bersatunya kalau mau pilpres kumpul lagi, habis pilpres pisah lagi gitu loh. Itu hanya untuk konsumsi politik. Tapi di narasi di TikTok, di medsos itu ada narasi yang seolah-olah Prabowo itu cinta mereka dipisahkan politik. Sebenarnya masih saling cinta dan terusnya. Narasi ini laku loh. Buat kita ini nggak masuk akal kan, tapi itu diterima. Banyak kelompok milenial dan Gen Z yang memakan isu ini mentah-mentah karena mereka nggak mengalami tahun 98 seperti apa, kisah Prabowo dulu seperti apa, orang nggak tahu. Jadi mekanisme yang dipakai Prabowo itu mirip Bongbong Marcos ya, generasi sekarang nggak paham dengan masa lalu, dicekoki dengan ilusi, dengan fantasi, dan dimakan sama mereka. Nah inilah yang saya rasa pertanyaan besar untuk relawan Ganjar khususnya ya, relawan Jokowi pada umumnya, bahwa apa iya orang seperti ini yang akan dibiarkan menang? Dibiarkan ya, karena saya belum melihat action yang nyata ya, terutama dari relawan Ganjar dan relawannya Jokowi yang hari ini masih adem-adem. Karena relawan Jokowi sebagian besar jadi relawan Ganjar ya. Dan sebagian masih menunggu, masih melihat atau masih ya belum bekerja maksimal lah itu saya garis bawahi di situ. Karena kalau memang saya pikir ini perlu sikap yang sangat sangat tegas dari relawan, khususnya relawan Ganjar. Sudah nggak ada waktunya lagi kita kumpul-kumpul terus selfie di depan toko, itu nggak ada manfaatnya lagi gitu loh. Kita nggak ada manfaatnya lagi kita hura-hura, bukan hura-hura sebenarnya, tapi memamerkan kemeriahan, nggak ada manfaatnya lagi. Tapi relawan Ganjar dan relawan Jokowi yang masih limbung atau masih ragu-ragu, ini penting untuk melihat masa lalu tadi dan melihat hasil survei hari ini. Kalau ini dibiarkan, kalau mereka tidak, kalau orang Jawa bilang getih ya, berdarah-darah, kalau tidak benar-benar berkeringat, kalau bukan mental pejuang, ini yang diperlukan mental oleh Spartan. Spartan. Jadi dia itu nggak akan berdampak gitu loh. Karena para milenial, para Gen Z yang nggak mengalami hidup di tahun 98 itu, mereka harus diingatkan. Ini loh fakta sejarahnya. Wiji Tukul tuh hilang. Yang hilangin bukan hilang simsalabim hilang sendirinya, ada yang hilangin. Gitu loh. Sampai sekarang saksi hidup tuh banyak yang melihat orang korban di rumah sakit bertumpuk-tumpuk mayatnya, tapi hilang. Yang melihat bertumpuk-tumpuk saat itu berdarah-darahnya, banjir di jalan, banjir di mana-mana, itu dalam sekejap hilang semua itu, seperti nggak ada sama sekali.
Dan ini fakta yang dituturkan oleh pelaku sejarah termasuk korban dari Tionghoa dan seterusnya. Nah, saya masih nggak habis pikir bahwa orang-orang termasuk orang Tionghoa ya, dan juga generasi 98 bahkan ya, yang mengidolakan orang yang dari dulu dituduh sebagai dalang penculikan gitu loh. Ini kita fair aja ya, meskipun Prabowo memang berdalih bahwa ya kalau saya memang melanggar HAM jangan pilih saya misalnya. Tapi kita bicara tentang fakta sejarah ya, kalaupun memang karena Indonesia ini saya nggak tahu ya, kalau ada orang-orang kuat itu di masa lalu tuh cenderung memaafkan kita itu. Soeharto dengan kejahatannya yang kemudian banyak, tiba-tiba nggak ada satupun yang diadili, satupun tidak ada ya. Kalau Marcos di Filipina masih mending, masih ada proses itu ya, meskipun pada akhirnya juga nggak ada tuh keputusannya. Makanya Bongbong bisa mengatakan bahwa itu karena politik saja, bahwa keluarga saya difitnah dan seterusnya. Dan ini yang digunakan oleh timnya Prabowo seolah-olah membalikkan fakta bahwa wah 98 itu kan hanya cerita, hanya fiksi orang-orang tua gitu ya. Faktanya Abu Janda ikut saya kok, yang dulu maki-maki saya, ngejelek-jelekin saya. Faktanya Noel ikut saya kok. Kalau yang dulu itu anti pada saya pada pilpres sebelumnya gitu. Faktanya banyak kok yang eksponen 98 yang balik arah atau mau dirangkul oleh Prabowo. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, narasi semacam inilah yang menurut saya perlu untuk ditekankan kembali oleh para relawan Ganjar khususnya ya. Untuk turun ke lapangan. Mereka harus mematahkan ilusi yang sedang disiapkan oleh timnya Prabowo untuk menyulap tadi ya tampilan tadi. Makanya di depan Gen Z milenial Prabowo bisa diterima. Kamu tanya aja di anak-anak kuliah yang nggak kenal Prabowo itu, mahasiswa itu, mereka cenderung melihat kegagahannya, kedekatannya dengan Jokowi. Mereka nggak peduli dengan prestasi masa lalu, perkawinannya yang berantakan, yang disebut cintanya terpisahkan politik akhirnya seperti itu, dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak hal yang kalau kita berkaca pada pemimpin ideal itu ya dari dirinya dulu harus selesai, dari keluarganya dulu harus selesai. Gimana orang mau mengurus bangsa kalau di internal aja berantakan gitu loh. Ini yang bisa dibilang sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya kalau mau memilih pemimpin. Kalau memilih kades, kepala desa kan kita lihat itu kan. Oh, ini orang nggak jelas keluarganya, suka gamparin istrinya, anaknya nggak tahu kemana. Misalnya ya contoh ya seorang kades, calon kades gitu. Kemudian dipilih karena dia royal misalnya, atau dia dekat dengan tokoh terkait. Kita nggak peduli masa lalunya, nggak peduli dengan program kerjanya. Nah, ini kan keterlaluan sekali. Jadi saya sekali lagi ingin bertanya kepada relawan Ganjar juga relawan Jokowi ya, apakah perjuangan panjang dulu yang dilakukan oleh para eksponen 98, oleh relawan Jokowi yang berdarah-darah menghadapi isu yang menyerang Jokowi selama 2 periode pencalonannya itu akan dimentahkan oleh ilusi yang sekarang dibangun. Nah, kalau Anda semua tidak rela dengan itu, ya segera bergerak gitu loh. Segera berdarah-darah. Jadilah relawan yang Spartan, bukan hanya relawan, jadilah Spartan. Orang yang turun membela siapapun yang Anda pilih, misalnya pemilih Ganjar ya yang Anda pilih, yang Anda bela itu dengan berdarah-darah, panggilan dari jiwa Anda, bukan karena pilih Ganjar nanti kalau menang saya dapat ini. Nah, itu yang harus disingkirkan gitu loh. Jadi memang benar-benar butuh seorang pejuang, mental pejuang, panggilan dari hati, bukan karena kerumunan, bukan karena harapan-harapan di masa depan. Saya pikir itu. Oke, nah ini pertanyaannya, kalau kamu kan tadi udah tegas banget ya, meskipun kelahiran tahun 99, berarti ini Belmondo ini lain ya. Lain. Jadi tadi dibilang kan sama Kak Jito, kalau di generasi yang katakanlah di 98 itu kan, di mana peran Prabowo yang sekarang menjadi salah satu capres itu kan terlihat bagaimana istilahnya dalam tanda kutip kelam. Itu saya merasakan banget memang. Tapi kan saya nggak harus ngomong, mungkin saatnya kamu sendiri itu apakah gimana sih sebenarnya yang terjadi di generasimu itu emang betul seperti yang disampaikan oleh Bro Kak Jito ya? Oke, kalau dari saya memang pertama saya nggak lahir 98 dan saya nggak merasakan apa itu kelam yang terjadi pada saat itu. Dan yang Mas Kak Jito bilang, anak-anak Gen Z dan milenial ini sebenarnya nggak sadar sebenarnya apa sih latar belakang beliau ini sehingga dia disebut dalam tanda kutip kelam gitu ya. Cuman kalau saya mau menggeser sebenarnya cara berpikirnya, kalau saya ini kan agak aneh berpikirnya, karena saya sebenarnya nggak melihat kelamnya Mas Kak Jito. Yang saya lihat itu adalah Bapak ini pernah menjadi apa dan apa yang pernah dihasilkannya. Sebenarnya itu yang harus ditanya-tanyakan kepada anak milenial dan Gen Z sekarang.
memang belakangan ini yang paling berkenaan kepikiran mereka itu adalah, oh beliau adalah capres di masa lalu. Beliau adalah politisi senior sehingga dianggap dalam tanda kutip pintar dalam berpolitik. Pokoknya udah paham betul lah. Dan yang ketiga itu adalah militer sehingga membuat dirinya menjadi gagah. Dan orang berpandangan bahwa Indonesia hari ini membutuhkan pemimpin yang gagah, baik, visioner dan segala macam. Menurut saya inilah pikiran-pikiran yang menurut saya keliru di anak muda dan Gen Z cara menilai siapa sosok yang paling tepat menjadi capres. Bukan hanya dia militer dia gagah. Saya rasa itu penilaian yang naif lah kalau saya lihat. Malah saya berpendapat bahwa kalau memilih capres itu yang pilih dia tuh pernah posisinya sebagai apa kinerjanya, itu baru betul. Kemudian kalau misalnya kita melihat survei hari ini, misalnya Pak Prabowo lebih tinggi, Anies nomor 3, Ganjar nomor 2. Kayak Anies itu lebih enak dibicarakan karena ada program kerja yang dia buat sehingga bisa kita kritik gitu. Ganjar tuh ada program kerja yang bisa kita lihat hasilnya apa. Kalau orang bertanya Pak Prabowo ini menghasil dan kinerjanya, kita lihatlah hari ini misalnya food estate yang Mas Kajito bilang, proposal Ukraina dan semacamnya itu seolah-olah adalah posisi yang diberikan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo itu memiliki tempat gitu. Dan ini sebenarnya menjadi tanda tanya besar gitu. Kenapa kemudian dia ingin menjadi calon presiden yang kita nggak tahu latar belakang kinerjanya seperti apa. Saya rasa anak muda tuh harus digesernya ke situ tuh cara berpikirnya. Dan terkait dengan relawan-relawan ini Mas, kalau dari usul saya dan masukan saya itu adalah dibanding relawan ini berpikir saya dekat dengan Ganjar, kemudian kita harus dukung Ganjar menjadi presiden. Saya rasa metodenya ke anak muda tuh harus diganti dengan cara bukan menceritakan, ini kalau menceritakan kelam oke lah masuk kepada generasi boomers ke atas orang tua ya. Tapi ke anak muda saya berpandangan itu untuk menceritakan apa yang udah pernah diselesaikan sama Ganjar dan dia adalah cocok yang pantas jadi presiden. Jadi orang tuh membayangkan gitu. Oh, ini presidennya, ini yang pernah dibuatnya. Itu lebih masuk. Ke anak muda tuh lebih masuk akal. Kalau kemudian Mas Kajito bilang ini adalah kisah cinta romantis antara Prabowo dan istrinya. Sebenarnya kita sebagai anak muda apa sih cerita ini sebenarnya? Bagi boomers mungkin masuk Mas. Tapi bagi saya nggak penting banget cerita pernikahan dia ini. Malah yang menjadi pertanyaan saya itu adalah dia mau jadi capres, apa sih kredibilitasnya? Itu sebenarnya penting. Jadi kalau menurut saya kalau relawan ini dalam rangka untuk menggait anak muda, saya berpikir untuk menceritakan apa yang telah dibuatnya menjadi penting itu. Dan ini saya rasa bisa memperbaiki kinerja para capres-capres ini. Jangan kemudian capres ini muncul namanya di survei, pas ditanya udah ngapain aja nggak tahu. Ditanya surveinya udah tinggi, ditanya korupsi mau diselesaikan nggak ada yang jawab. Nah ini kan bingung juga survei kayak gini. Harusnya itu program dari capres itu tuh harus mendahului survei dan elektabilitas sehingga capres itu memang harus sudah maju gitu. Kan ada tuh biasa politisi-politisi itu yang saya jadi presiden 1 tahun korupsi hilang. Nah itu kan enak juga dengernya. Dan saya rasa capres tuh harus punya program yang seperti itu. Kalau masang misalnya billboard terus foto sama Pak Jokowi, udah kita adu aja lagi nih. Gimana kalau misalnya Anies sama Pak Jokowi fotonya di Jakarta 3, nanti Pak Ganjar sama Jokowi 3, Prabowo sama Jokowi 3. Kita imbangkan aja. Jadi sekarang billboardnya adalah capres bersama Jokowi semua. Apa survei itu rata semua? Kemudian pertanyaan yang baru muncul adalah, oke, selanjutnya gimana cara kita menilai kinerja mereka? Pasti orang pada akhirnya melihat tuh program kerja yang mereka buat, siapa mereka. Kalau kayak Ganjar kan legislatif dulu, kepala daerah, terus menjadi capres. Terus yang mau saya bilang juga adalah Pak Prabowo ini kan wajar aja lah menang. Ketum partai Pak, dia pula yang milik partai. Semua mesin DPR, semua mesin kader, dia pegang semua. Pak Ganjar nih kader biasa pula, datang dari Jawa Tengah. Terus di apple to apple kan Pak Prabowo yang udah bertarung dengan Pak Jokowi yang gak imbang lah. Pak Jokowi untuk mengalahkan Prabowo pada capres itu aja, Pak Jokowi itu benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuan, tenaga, dedikasi dia terhadap masyarakat. Kemudian Pak Prabowo kalah gitu. Terus sekarang ini ada 2 pemain baru, Anies dan Ganjar, melawan Pak Prabowo. Ini kan Prabowo ini hitungannya adalah gambarnya senior. Kita nggak elak lah. Dia mau menjadi capres itu haknya. Dia punya kemampuan itu haknya. Cuman ini kan terlihat seperti senior lawan junior gitu. Jadi wajar lah senior menang. Cuman kan nggak seru jadi. Jangan dong, nggak wajar. Oh, nggak wajar ya. Tapi kan kata kamu kan harus lihat track record kerja kinerja. Cuman itu yang menjadi pandangan bahwa ada senior dan junior itu. Dan itu menurut saya kurang tepat juga untuk menilai capres. Dan menurut saya wajar lah survei hari ini agak jomplang karena masih fluktuatif dan kita lihatlah ke depan gimana perubahannya. Iya, benar-benar. Jadi ini kita berharap apa yang disampaikan oleh Bro Belmondo nih sebagai perwakilan generasi muda ya yang tadi disampaikan oleh Bro Kajito ini
dijadikan masukan nih buat khususnya tim Ganjar, atau juga mungkin sudah dilakukan oleh timnya Prabowo, makanya kemudian terlihat hasilnya sekarang. Tapi yang menjadi catatan ini nggak usah ini lagi nih, nggak usah kesimpulan karena udah banyak panjang-panjang ngomongnya ya. Yang jadi catatan dari perbincangan ini bahwa pertama, memilih pemimpin itu jangan dilihat dari senior tadi ya. Ini yang mungkin di awal tuh, yang di akhir itu harus meritokrasi. Meritokrasi. Jadi lebih kepada track record dari kinerja. Jadi lebih kepada karir pemerintahannya, karir bagaimana dia pernah dipilih oleh publik, karir bagaimana keberhasilan ketika dia memimpin sebuah wilayah gitu. Ini mesti dijadikan catatan juga. Dan yang kedua, untuk soal misalnya track record masa lalu, mungkin juga perlu ada kayak semacam cara untuk membangunkan kembali bahwa peristiwa masa lalu meskipun oleh generasi yang muda itu dianggap bukan urusan gue gitu kan, udah bukan urusan gue, tetapi itu tetap akan menjadi sebuah catatan yang mungkin aja itu akan terulang lagi gitu. Ingat ya, apalagi kalau misalnya dia sudah diberi kekuasaan, kita bisa membayangkan itulah gitu. Jadi ini juga omongan saya ini sebenarnya bisa menciptakan imajinasi buat pemirsa Cokro TV, khususnya anak-anak muda gitu kan. Imajinasi, coba bayangkan kalau misalnya kita mendapatkan seorang pemimpin yang kita tahu, kalau misalnya kita sedikit belajar sejarah tahun 98, sejarah bangsa atau tahun-tahun sebelumnya gitu, itu kita bisa membayangkan tuh bagaimana sosok capres yang akan ikut sekarang gitu ya. Dan yang ketiga nih, kesimpulan terkait dengan survei, bagusnya survei itu bisa dijadikan sebagai sebuah evaluasi, ya kan? Karena yang tadi dibilang oleh kita semua bahwa survei itu hasilnya selalu fluktuatif. Ketika misalnya mendapatkan posisinya sekarang katakanlah baik Anies atau Pak Ganjar itu di posisi yang kedua, itu kan timnya untuk mengevaluasi gitu. Jadi bagusnya ada survei itu selalu ada usaha atau upaya untuk melihat apa yang sudah dikerjakan oleh para tim atau pendukungnya. Gitu aja ya. Sekian perbincangan kita di yang lagi viral sekarang, dan semoga bermanfaat nih obrolan kita ya, dan memberikan masukan lah khususnya menjelang Pilpres ini kepada para pendukung dan timnya. Oke, terima kasih Belmondo, terima kasih Kak Jito dan pemirsa Cokro TV. Kita akan ketemu lagi dalam yang lagi viral minggu depan dengan pembahasan tema yang tentu saja akan lebih menarik lagi. Oke, salam semuanya. Dadah. Salam.